Puji Tuhan, Shalom, 3 hari lagi Living Bread Family menuju puasa raya 21 hari kita. Tinggal 3 hari lagi ya. Saya akan terus bantu saudara-saudara untuk kita bersiap. Dan kalau kemarin kita sudah sama-sama dengar apa itu puasa, hari ini kita akan dengar kapan kita puasa dan bagaimana kita berpuasa. Mohon disimak. Saya sekuat tenaga akan terus mendampingi saudara, mempersiapkan saudara, dan berjalan bersama-sama saudara sepanjang puasa ini. Nah, puasa ini adalah puasa yang kita lakukan selama 21 hari. Mulai 19 Maret 2023, hari Minggu ini, pada saat ibadah raya kita, saudara-saudara. Dan dari 19 Maret sampai 9 April 2023. Jadi, kita mulai hari Minggu ini, waktu kita beribadah, datang ke gereja, ke rumah Tuhan, semua sudah dalam keadaan siap, semua sudah sarapan, semua sudah minum, semua sudah sehat. Lantas di gereja tidak akan disediakan makanan, tidak akan disediakan snack, tidak akan disediakan minuman, tidak ada kopi, tidak ada teh, karena gereja harus mendukung apa yang Tuhan taruh untuk kita lakukan bersama. Nah, kita akan buka sama-sama nanti waktu kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Yesus atas maut. Kita juga merayakan kemenangan kita dalam perjalanan mendisiplin daging ini selama 21 hari. Oleh sebab itu, jangan putus-putus, jangan bolong-bolong, karena Anda akan rasakan sukacitanya beda waktu kita akhiri bersama-sama nanti di hari Paskah tanggal 9 April. Kita akan rasakan sukacitanya beda waktu kita beribadah sama-sama, kita buka puasa sama-sama, semua jadi kuat dan diberkati sama-sama. Nah, kenapa 21 hari? 21 hari sebetulnya ini bukan angka sulap, bukan angka magic, tidak ada angka khusus dengan angka 21 hari ini. Hanya saja saya teringat ketika dalam Daniel 10, ketika Daniel sedang bergumul dengan keadaan politik, keadaan bangsanya juga, saudara-saudara. Lantas memang tidak dikatakan Daniel berpuasa, tapi Daniel berkabung selama 21 hari. Dan selama 21 hari itu dia tidak makan makanan yang sedap, tidak makan daging, tidak minum anggur, tidak berurap, dan hanya makan makanan sayuran saja, sayur dan buah-buahan mungkin ya, saudara-saudara. Dan selama 21 hari Daniel tidak makan, dia menghampiri Allah dengan permohonan doa. Dan selama 21 hari itulah akhirnya jawaban doa dari Tuhan dibawa oleh seorang malaikat. Dan malaikat itu menceritakan kepada Daniel bahwa selama 21 hari ketika dia membawa jawaban doa, dia mengalami halangan, dia mengalami tantangan dari roh-roh jahat yang menguasai wilayah kerajaan Persia. Selama 21 hari dia dihadang, dan oleh pimpinan salah satu puak malaikat, salah satu penghulu malaikat yang bernama Michael, akhirnya malaikat ini bisa tiba menghampiri Daniel dan memberikan jawaban doa. Yang menarik adalah ketika Daniel berdoa, saudara-saudara, ketika jawaban doanya belum sampai, sejak hari pertama Daniel berdoa, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah melihat ketetapan hati Daniel. Ini dahsyat, saudara-saudara. Jadi saya pilih 21 hari, tidak ada angka khusus, tidak ada angka spesial. Saya pikir kalau kita langsung puasa 30 hari seperti saudara-saudara sepupu kita, atau kita puasa 40 hari seperti Tuhan Yesus, seperti Musa, saya pikir banyak orang tidak akan kuat. Nah, lantas kenapa kita berpuasa? Kenapa akhirnya GBI Living Bread memutuskan pada tahun ini? Karena Tuhan kasih kita tema naik lebih tinggi, rohani kita harus naik, pengurapan kita harus naik, kedekatan kita sama Tuhan, kiriman kita harus naik, penundukan diri kita, penundukan daging kita sama Tuhan harus naik. Itu sebabnya kita lakukan puasa ini. Nah, saudara dengar baik, puasa dalam Alkitab kita bukanlah commandment. Puasa bukanlah sebuah perintah, tapi sebuah ajakan. Oleh karena ia sebuah ajakan, maka saya tidak bisa memerintahkan saudara dan memaksa saudara untuk mengerjakan ini. Hanya saudara jemaat Living Bread Family yang merasakan beban ini, yang merasakan kerinduan untuk mengalami breakthrough dalam kehidupan Anda, breakthrough dalam rohani Anda, breakthrough dalam area-area pribadi Anda, breakthrough dari segala belenggu, dari segala halangan yang menghalangi Anda akan mau mengikuti
puasa ini dengan sukarela, karena sesungguhnya ia adalah sebuah ajakan. Tidak bisa dilakukan dengan terpaksa, apalagi dipaksa, tapi harus dengan kerelaan hati masing-masing, oleh keinginan pribadi saudara-saudara, dengan tekad yang kuat. Nah itu saudara-saudara. Nah dasar lagi kenapa kita melakukan puasa ini, saudara, saya melihat, saya mengamati kehidupan jemaat yang saya gembalakan selama bertahun-tahun ini, termasuk hidup saya pribadi. Saya menyadari ada beberapa halangan, ada beberapa tembok yang membuat kita tidak bisa move on, tidak bisa breakthrough, tidak bisa menerobos. Nah, izinkan saya membuka kepada saudara-saudara salah satu juga dasar kenapa kita melakukan puasa ini. Kalau Anda buka di rumah Matius 17 ayat 19 dan sampai 21, Matius 17 ayat 19 sampai 21, ketika akhirnya murid-murid Tuhan Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Tuhan Yesus jawab di ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, because of unbelief, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Mari garis bawahi ayat 21, perhatikan baik. Ayat 21 ada informasi tambahan di situ. Ayat 21 bilang begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saudara-saudara, rupanya Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan situasi di mana murid-murid seharusnya melayani seorang jiwa yang sedang kerasukan setan, tetapi gagal, saudara-saudara, sampai Tuhan Yesus datang. Dan ketika pelayanan pelepasan sudah selesai, akhirnya terjadi dialog, dan Tuhan Yesus mengutarakan kepada mereka kenapa terjadi pelayanan pelepasan yang gagal hari itu, kenapa nggak ada breakthrough dalam pelayanan murid-murid hari itu, kenapa pelayanannya mentok hari itu, karena unbelief, because of unbelief, karena adanya kekurang percayaan atau ketidakpercayaan. Dalam ibadah, dalam nyanyian, dalam perkataan sehari-hari mudah untuk kita berkata kita percaya Tuhan, tetapi pada setiap pertandingan kehidupan, percaya kita itu akan terlihat jelas apakah kita percaya atau ragu sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin dalam hidup ini ada hal-hal yang saudara hadapi, yang saya hadapi, yang sepertinya kok tidak bisa menerobos, sepertinya kok tidak bisa kita buang, sepertinya tidak bisa kita singkirkan dari hidup kita kecuali dengan doa dan puasa. Ada hal-hal yang bisa ditengking dengan mudah, ada hal-hal yang bisa dibuang dengan mudah, tetapi untuk beberapa hal, untuk beberapa terobosan, untuk beberapa ikatan, untuk beberapa pokok doa harus disertai dengan puasa. Harus disertai dengan puasa. Nah, dalam ayat ini saran tentang doa puasa ini muncul karena Tuhan Yesus menyaksikan adanya pelayanan pelepasan yang gagal. Ada breakthrough yang gagal dialami murid-murid, dan alasannya karena unbelief. Nah, saudara-saudara, dengan adanya unbelief atau ketidakpercayaan dalam hidup kita, saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat kita gagal mengalami pertumbuhan rohani. Kita mengalami sekalipun bertahun-tahun jadi Kristen, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun, tapi kok bayi rohani terus, kok nggak dewasa, kok ada ikatan dosa yang itu lagi, ada kubangan dosa yang jatuhnya di itu lagi, ada kutuk yang terus mengikuti, ada sakit penyakit, ada masalah yang berulang-ulang, dan sepertinya ada hal-hal yang nampak stagnan dalam hidup kita. Terus gagal mengalami terobosan ekonomi, gagal mengalami perbaikan pemulihan rumah tangga, gagal mengalami kesembuhan, gagal mengalami terobosan dalam hidup. Rasanya semua stagnan, sekalipun saudara pikir saudara sudah lakukan dengan segala cara dan upaya. Sudah perkatakan iman loh Pak Pendeta, sudah diurapi pakai minyak loh Pak Pendeta, sudah perjamuan kudus, bahkan sudah menabur, tapi kok nggak tembus-tembus Pak Pendeta, mungkin kata Anda ya. Nah, kita harus sadari begini, saudara-saudara, waktu kita berdoa puasa, waktu kita memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa dan puasa, ada kuasa yang dialirkan Tuhan kepada kita.
Ada kuasa yang dialirkan surga pada kita saat kita memilih untuk merendahkan diri kepadanya melalui doa puasa. Ada kuasa yang dialirkan yang lebih dari normal, yang lebih dari biasanya untuk menghancurkan penghalang yang biasanya tidak bisa kita hancurkan, untuk menembus dobrakan, untuk memberi dobrakan yang biasanya tidak pernah bisa kita lihat. Kalau kita mengalami dalam hidup ini, saya mengundang saudara-saudara yang merasa dalam area-area hidup saudara ada dosa-dosa yang Anda gagal untuk menang. Dalam beberapa area kehidupan ada stagnasi, ada limitasi, ada mentok, ada macet, ada kegagalan yang terus-menerus, dan penundaan terus-menerus dari jawaban doa yang sudah Anda doakan begitu lama. Kelihatannya doa Anda cuma mentok di plafon. Sampai Anda berkata, nih Tuhan dengar doa atau enggak sih? Nah, saya mengundang saudara untuk menjalani doa puasa ini. Untuk saudara-saudara yang merasa demikian, yang merasa mentok terus. Nah, saya tidak akan membiarkan saudara menjalani doa puasa 21 hari ini seorang diri. Saya, sekalipun saya adalah gembala jemaat, saudara-saudara, sekalipun saya adalah pendeta dan hamba Tuhan dan mentor saudara-saudara, tapi dalam doa puasa 21 hari ini, saya akan bertindak sebagai salah satu dari saudara seiman. Saya mau berdoa puasa bersamamu. Saya mau berjalan bersamamu. We are on this journey together. Kita ada dalam perjalanan ini bersama-sama. Saya tidak akan jadi wasit yang menonton dan melihat siapa yang salah, siapa yang bagus. No. Saya akan merasakan apa yang Anda rasakan. Saya akan berdoa bersama-sama saudara. Saya akan menahan lapar bersama-sama dengan saudara. Sebab sebagai pribadi juga, saya pun, bukan cuma saudara, rindu melihat adanya terobosan terjadi di hidup saya. Adanya terobosan terjadi di keluarga saya, di gereja ini, di pelayanan ini, saudara-saudara, di hidup saudara-saudara. Saya rindu melihat terobosan terjadi dalam hidupku juga. Jadi, saya pun merindukan adanya level kasih karunia yang lebih dari biasanya yang saya terima untuk musim ini. Karena tantangan hidup semakin besar. Saudara-saudara harus sadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Iblis sudah jatuh dalam geramnya yang dahsyat karena dia tahu waktunya singkat. Maka orang percaya seperti kita harus makin kuat, harus naik lebih tinggi sama Tuhan, harus butuh level kasih karunia, grace level yang lebih lagi, kuasa yang lebih lagi, power yang lebih lagi, anointing yang lebih lagi, yang seperti belum pernah kita alami. Nah, kalau Alkitab sering pakai istilah gini, berkat Tuhan itu turun seperti embun ya di Bukit Hermon, di Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Itu cirinya saudara-saudara ya. Berkat, pengurapan, rahmat Allah itu turun dari atas ke bawah ya, dari Bukit Hermon ke Bukit Sion. Dia dari atas ke bawah. Nah, posisi paling baik untuk orang percaya menerima rahmat, kasih karunia yang baru dari Tuhan, berkat yang baru dari Tuhan adalah berada di bawah, merendahkan diri di hadapan Tuhan lewat doa puasa. Kalau kita ada di bawah, maka berkat, kasih karunia, rahmat, terobosan itu bisa mengalir. Dan sukar sekali untuk orang yang sombong, yang merasa tinggi, yang merasa di atas, yang merasa tidak butuh Tuhan, bisa melihat berkat ini mengalir. Karena berkat itu mengalir dari atas ke bawah. Sebab itu, bawahkan diri kita, rendahkan diri kita dengan doa puasa ini di hadapan Tuhan, maka kita akan terima semua aliran-aliran yang baik yang dari Tuhan itu. Now, saudara-saudara, itulah doa puasa. Jadi doa puasa itu bukan soal diet, sekali lagi ya, kemarin saya sudah bahas. Doa puasa itu juga bukan sebuah upaya supaya kita merasa diri kita lebih super rohani dari orang lain yang gak berdoa puasa. Oh enggak, itu that's totally defeat the purpose of fasting, saudara. Karena fasting itu merendahkan diri, bukan menyombongkan diri. Jadi kalau kita merasa karena kita doa puasa nanti supaya saya lebih rohani dari orang lain, lebih sakti. Oh no. Enggak. Kita merendahkan diri bukan supaya lebih sakti. Kita merendahkan diri supaya lebih suci dan mengendalikan daging ini sehingga dosa menjauh dari hidup kita dan kita makin peka dengan kehendak Roh. Itu adalah puasa. Puasa adalah cara kita berkata kepada Allah bahwa aku sangat membutuhkan Engkau Tuhan.
Aku sangat membutuhkan terobosan-terobosan ini dalam area-area ini dan itu di hidupku. Oleh sebab itu Tuhan, sampai-sampai aku rela tidak makan atau bahkan tidak minum demi aku mengalami level kasih karunia-Mu yang lebih, your next level, your greater level of grace unto me. Kalau itu jadi doa kita, perkataan kita, maka puasa kita tepat guna, saudara-saudara. Nah, ada 5 jenis puasa. Saya akan kupas dengan cepat saja karena kita sudah pastikan kita akan lakukan 21 hari puasa ya. Ada 5 jenis puasa, dan saya mau tekankan sekali lagi, yang dinilai Allah dalam puasa kita bukanlah jumlah kalori yang berhasil kita singkirkan, jumlah kalori yang berhasil kita sangka, bukan itu. Tapi yang Allah lihat adalah dalam puasa ini adalah sikap hati kita. Ada seberapa banyak pengorbanan, ada seberapa banyak level of sacrifice yang kita mau persembahkan kepada Allah lewat puasa ini. Itu yang Allah lihat. Sikap hati itu, that contrite heart, hati yang remuk redam di hadapan Tuhan, yang siap berkorban, menanggalkan beberapa kesenangan pribadi demi untuk menyelaraskan hidup dengan frekuensinya Allah. Nah, saudara-saudara, puasa yang pertama saya pikir ada puasa lengkap 21 hari, yaitu hanya minum saja. Puasa minum 21 hari, saudara. Puasa yang lengkap 21 hari tanpa makan, hanya minum saja. Nah, saya pikir ini doable, ini dapat dilakukan oleh semua orang, semua manusia, karena di banyak klinik center, kalau Anda Google, di banyak research, di banyak penelitian, di berbagai belahan dunia, tentu dengan pengawasan ketat dari tim medis. Dan ini tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen, saudara-saudara ya. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dan bahkan mereka saja mendapatkan benefit, manfaat yang luar biasa. Lantas, saya bukan dokter, saudara. Saya bukan dokter. Saya tidak menyarankan ini jika secara fisik Anda tidak mampu melakukannya. Tetapi ini adalah puasa yang sebetulnya dapat dilakukan secara natural. Jadi bukan sebuah puasa yang supranatural. Kalau supranatural itu tidak makan, tidak minum, saudara-saudara ya. Tuhan Yesus saja 40 hari hanya tidak makan. Setelah selesai 40 hari puasa, kita mencatat lalu laparlah Yesus, bukan lalu lapar dan hauslah Yesus. Jadi dari situ saya mengerti bahwa Tuhan Yesus pun minum, dalam wujud manusia minum dalam puasa 40 hari. Tapi Elia dan Musa melakukan puasa yang supranatural secara 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Secara medis sebetulnya ini tidak mungkin, ini tidak natural. Sebab dunia medis meneliti bahwa setelah 3 hari manusia tidak minum, manusia bisa mati. Tetapi kalau soal tidak makan, tubuh kita menurut ilmu medis baru bisa merasakan yang namanya kelaparan betulan. Itu ketika semua sisa-sisa cadangan energi, cadangan lemak di tubuh kita sudah habis, itu sekitar setelah 40-50 hari. Jadi sebetulnya kita baru benar-benar mengalami apa yang namanya betul-betul kelaparan setelah 40 hari. Kalau tidak minum 3 hari tidak kuat. Tapi kalau 40 hari menahan lapar, harusnya kuat, walaupun tidak disarankan buat semua orang ya. Yang berikutnya ada jenis puasa yang hanya puasa mengkonsumsi cairan saja, liquid fasting. Jadi bisa minum minuman manis, kopi, susu, bisa minum atau lebih baik jus saja, saudara-saudara ya. Tidak makan tetapi mendapat nutrisi dari berbagai jus dan minuman. Atau ada juga puasa yang dilakukan Daniel lainnya ketika dia baru pertama kali sampai di Babel. Saudara-saudara masih ingat ketika dia ditantang untuk memakan makanan raja, dia memilih tidak. Dia abstain dari makanan raja, dia abstain dari makanan-makanan yang dipersembahkan untuk peserta-peserta tes yang lain. Lantas Daniel dan ketiga sahabatnya memilih hanya untuk makan sayur-sayuran saja dan buah. Sayur-sayuran dan buah itu dilakukan selama 40 hari. Kalau saudara mau melakukan itu bisa juga. Atau ada partial fasting. Ini puasa yang tidak penuh. Puasanya hanya sebagian. Dengan kata lain, pagi dia buka, lantas skip lunch, tidak makan siang. Nanti buka lagi ketika petang, saudara-saudara ya. Jadi satu hari
kita makan 3 meal 3 kali, kita cuma kurangi 1. Buat beberapa orang ini bukan masalah, karena mungkin ada beberapa saudara yang sudah punya gaya hidup yang terbiasa sibuk, sehingga Anda seringkali juga skip lunch, Anda lupa lunch gitu ya. Nah, yang kelima adalah puasa non makanan. Puasa dari segala sesuatu yang bukan makanan. Jadi dalam puasa ini tetap makan, saudara. Dia cuma abstain dari sesuatu yang mengikat dia. Seperti mungkin saudara-saudara terikat dengan TV, dengan medsos, dengan internet, dengan kafein, atau dengan hal-hal lain yang bukan makanan. Nah, selama waktu tertentu, entah 21 hari kah, entah 40 hari kah, Anda menetapkan diri untuk abstain dari kopi contohnya. Itu buat beberapa orang sukar sekali. Atau Anda abstain dari internet, Anda betul-betul puasa medsos, puasa drakor, puasa internet, saudara, sama 40 hari. Pasti ada berkat rohani yang akan Anda dapatkan setelah Anda berdisiplin diri untuk waktu sedemikian. Itu jenis-jenis puasa. Tetapi yang kita akan lakukan, nah, bagaimana dengan puasa raya GB Living Bread 21 hari ini? Kita akan puasa selama 21 hari. Saya akan mencoba lagi untuk puasa hanya minum air putih saja. Air putih saja selama 21 hari. Saya tidak buka puasa, saya tidak makan. Atau ada opsi kedua, saudara-saudara, bisa Anda buka di pagi hari atau buka di petang hari, manapun yang Anda rasa lebih enak. Lantas selama 24 jam Anda puasa, tidak makan, tidak minum. Lantas kemudian setelah 24 jam tersebut, entah Anda kemarin mulainya pagi atau petang, Anda buka kembali gitu. Jadi kalau mulainya pagi 24 jam Anda jalani puasa, lantas pagi kembali Anda makan dan minum lagi. Atau kalau tidak kuat ya makannya saja yang abstain 24 jam dan minum air putih tetap ya. Jangan data sudah puasanya cuma 24 jam, Anda makan pagi atau makan petang saja 1 kali per hari, lantas Anda minumnya susu coklat gitu ya, jus kelapa, ya itu nggak puasa namanya, saudara ya. Itu tidak menyangkal dagingnya tetap segar, tetap puas gitu, saudara ya. Nah, yang kita akan lakukan, saya pikir 2 opsi itu. Entah 21 hari Anda minum air putih saja, atau 21 hari itu Anda makan 1 kali saja. Anda makan 1 kali saja dan Anda tetap minum seharian, atau Anda bisa tidak minum. 3 opsi berarti ya. 1, Anda tidak makan 21 hari, hanya minum saja. Atau Anda puasa 24 jam sehari, Anda makan 1 kali, lantas seharian Anda tidak makan, tidak minum. Atau opsi yang ketiga, Anda tidak makan selama 24 jam, Anda makan 1 kali sehari saja berarti, tetapi sepanjang hari di mana Anda puasa, Anda bisa minum air putih. Tolong ukur kekuatan Anda masing-masing. Nah, jangan buru-buru mulai puasa kita, tapi saya sarankan karena ini H-3 hari menuju hari puasa kita, nanti hari Minggu. Sebelum mulai, saya mau menyarankan saudara-saudara supaya perlahan-perlahan mulai kurangi porsi makanan Anda. Jangan kaget nanti ususnya kenapa-napa ya. Mulai kurangi porsi pelan-pelan makanan Anda, minuman Anda. Yang mau berhenti ngopi, misalkan contoh nih saya gitu ya, saudara ya, mulai kurangi kafeinnya pelan-pelan, jangan kagetan gitu, saudara ya. Mungkin mulai dari yang biasa minum 5 cangkir jadi 3, 2, 1 gitu, saudara ya, sampai Anda bisa abstain sama sekali dari kafein sepanjang puasa. Nah, kenali tubuh Anda, ini penting. Anda yang tahu kondisi fisik Anda. Saya bukan dokter. Saya hamba Tuhan yang hanya menyampaikan beban yang Tuhan taruh untuk kita lakukan bersama. Tetapi kita bisa mengukur kekuatan diri kita masing-masing sesuai kondisi kesehatan kita masing-masing. Nah, kuncinya ada di pikiran kita, ada di mindset kita. Jika kita sudah bertekad sejak awal, sebelum kita mulai ini sudah tekad, aku mau naik lebih tinggi sejak awal tahun, aku mau naik lebih tinggi sama Tuhan, aku mau bergaul karib sama Tuhan lebih lagi, aku mau mengalami terobosan-terobosan di area-area di mana aku tidak berkemenangan. Jika Anda sudah bertekad untuk melakukannya, sama seperti malaikat yang mendatangi Daniel, dihalangi musuh oleh 21 hari, tapi akhirnya tembus juga. Karena sejak pertama kali Daniel menetapkan untuk tidak makan, tidak minum, dan berdoa kepada Allah, Allah sudah melihat tekad hati, mindset, kesungguhan hati, kesungguhan pikiran Daniel. Itu sebabnya saya buat rekaman ini. Supaya Anda dan saya punya waktu untuk sungguh-sungguh
membulatkan tekad. Apakah Anda jadi mau melakukan puasa ini atau tidak? Jadi mau naik lebih tinggi sama Tuhan atau tidak? Sebab itu persiapkan your body and your mind. Persiapkan pikiran Anda dan tubuh Anda. Tekad Anda persiapkan. Saya mau saran sebaiknya jangan terlalu banyak travel sepanjang 21 hari puasa ini. Aktivitasnya dikurangi dan perbanyak doa dan menenangkan diri, saudara-saudara ya. Jangan terlalu aktivitas berlebihan, jangan terus hiking, saudara ya, manjat gunung atau ikut lomba maraton atau ikut lomba berenang gitu, saudara ya, atau bekerja berlebihan. Tenangkan diri, banyak berdoa, banyak menenangkan jiwa di kaki Tuhan. Nah, ketika menjalani puasa ini, jangan kaget ketika Anda merasa lemas dan lemes, saudara-saudara ya. Jangan kaget ketika Anda mengalami lemas. Saya cuma mau bilang, buat orang yang belum pernah puasa, saya mau bilang, surprise, ini hal biasa, saudara ya. Lemas itu biasa kalau puasa. Saya biasanya akan mengalami lemas, kelaparan yang sangat akut pada hari kedua atau hari ketiga. Kalau hari kedua masih kuat, biasanya hari ketiga tuh, saudara. Wah, saya udah mulai cokot-cokot kepala, mulai pusing, itu mulai hunger pangs, saudara ya, mulai rasa laparnya mulai nyerang. Kadang disertai sakit kepala juga, saudara, selain pusing. Nah, itu biasa, karena otak sedang nagih, mana ini asupan makanan dan lemak-lemak yang biasa saya terima pada jam-jam ini. Itu otak sedang mengerang, saudara. Tapi setelah lewat masa itu, biasanya otak mulai memerintahkan tubuh untuk mengambil energi dari cadangan-cadangan lemak yang ada di tubuh kita. Di situ lemak mulai dibakar, ya saudara ya. Anda akan kaget nanti mulai hari keempat, hari kelima dan seterusnya, Anda malah merasa, loh kok nggak lapar gitu, kok rasa kuat, kok rasa malah rasa fokus gitu, saudara-saudara. Karena otak mulai memerintahkan tubuh untuk mengambil makanan dari lemak-lemak yang selama ini kita timbun gitu. Karena tubuh mulai menyesuaikan diri dengan jadwal asupan lemak, asupan nutrisi, asupan kalori yang mulai berubah. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, saya sarankan berhati-hati jika selama 21 hari ini Anda harus berkendara, Anda harus menyetir, Anda harus naik motor atau melakukan pekerjaan berat dan banyak pekerjaan yang membutuhkan fokus. Itu harus berhati-hati, harus waspada, karena biasanya kita akan merasa lebih lapar ketika kita tidak minum. Oleh sebab itu, buat saudara-saudara yang tidak kuat tidak minum air, maka minum air akan sangat menolong kita untuk mengurangi rasa lapar. Karena waktu kita nggak minum, biasanya rasa laparnya agak berlebih dan bisa dikurangi ketika kita minum air. Ini bicara mindset, ini bicara disiplin dan bicara tekad untuk mematikan daging, untuk menyalibkan daging. Orang Kristen itu harus punya seni disiplin diri. Orang yang tidak mendisiplin dirinya tidak akan pernah menang melihat apapun. Dalam kehidupan, disiplin itu penting, termasuk dalam urusan rohani. Siapa bilang hanya karena kita diselamatkan oleh kasih karunia lantas kita bisa hidup seenak wae, saudara. Tidak pernah disiplin, tidak akan pernah dapat apa-apa. Maka otot-otot iman ini tidak pernah dilatih. Nah, saat Anda mulai puasa ini, jangan lupa untuk taruh di mindset kita, di tekad kita, bahwa kita akan mengakhiri puasa ini secara perlahan-lahan. Terutama buat saudara-saudara yang 21 hari hanya minum air putih. Betul-betul perhatikan peringatan saya. Jangan mendadak akhiri puasamu setelah 21 hari lantas Anda makan berat. Makan yang berkalori tinggi, makan yang berlemak, makan yang berdaging. Kalau Anda lakukan ini, bukan hanya Anda merusak pencernaan dan tubuh Anda. Dalam beberapa kasus, terutama kalau ada yang melakukan puasa 40 hari lantas langsung makan, ada beberapa kisah orang bisa meninggal karena itu. Anda pernah baca juga di koran. Itu tidak bijaksana, sangat tidak bijaksana. Oleh sebab itu, taruh dalam pikiran kita, ingatkan diri kita bahwa sebelum puasa ini berakhir atau setelah puasa ini berakhir, kita akan perlahan-lahan mengembalikan pola makan kita seperti sebelum waktu kita puasa. Jadi saya mungkin akan berbuka dengan minum agak lebih banyak, mulai dengan yang soft, dengan yang encer seperti mungkin puding, saudara-saudara ya, atau susu dicampur dengan air. Jangan langsung kaget kopi hitam, jangan saudara ya, nanti
malah mahnya naik, saudara-saudara. Lantas mulai dengan bubur, pelan-pelan, gradually, mulai berubah dari dengan nasi plus tahu, atau nasi dengan sop berkuah, saudara ya. Pelan-pelan, jangan langsung makan bistik, saudara ya. Jangan makan langsung sate kambing, sate babi, saudara ya. Jangan, saudara. Saya mohon saudara perhatikan bagian ini. Sebab bagi saudara-saudara yang melakukan puasa air selama 21 hari, hanya minum air, ini harus pakai hikmat ya, harus pakai hikmat. Nah, itu saja pesan saya hari ini. Mari kita siapkan diri. Begitulah cara kita untuk berpuasa, dan saya doa kita bersama-sama dalam perjalanan ini akan mengalami sebuah terobosan, sebuah kemenangan di beberapa area yang selama ini Anda dan saya kalah, di beberapa area yang selama ini mentok, di beberapa area yang selama ini mampet, saudara ya. Kita berdoa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam level yang baru dicurahkan bagi kita. Selamat mempersiapkan diri 3 hari menuju puasa raya GB Living Bread 21 hari.